Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, rahimahullah. Tidak lupa yang pertama dan utama sekali, mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah sampai pada saat ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa daripada anak-anak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nantinya kita termasuk orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amalatu fantabadat fi makanin qasiyyan. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu dan saudara sekalian, telah kita ngaji informasi tentang bagaimana proses awal daripada Siti Maryam akan mengandung, yaitu ketika malaikat Jibril bulunya sudah jebul atau maulah terbulune langsung Siti Maryam menikah hamil sebagaimana dengan Allah. Fahamalahu fadabadasihi makanan qasiyyan. Maka sasapunipun setelah dipun sebelum itu fahamalahu mongkokan nut sapa Siti Maryam bulan itu dari cah. Fadabadasihi makanan qasiyyan. Sasapunipun setelah Siti Maryam menikah hamil, lajeng panjenenganipun itu beliaunya itu nyingkir pergi ke satu tempat, ke satu tempat untuk apa? Untuk melaksanakan proses selanjutnya. Nah, cara jenengan kira-kira hamil Siti Maryam itu pinter pulang, Bu. Kalau saya biasanya saya kalau lahir ini itu pinter, nikah loro, kasih ini, nah hamil melahirkan itu enak kira-kira berapa lama? Bulan-bulan. Kalau kita ini manusia bukan itu ada proses sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW
idza ahadakum yusma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Kita ini dunia itu ketika proses terjadi perenak-enakan terjadi pernikahan perkawinan, maka yang pertama kita ada di rahim ibu kita itu arba'ina yawman nutfatan, 40 hari berupa nutfah, berupa air sperma. Kemudian arba'ina yawman alaqatan isladari, 40 hari lagi kita berupa segumpal darah. Kemudian arba'ina yawman nutfah wa arba'ina yawman alaqatan isladari, 40 hari lagi itu setelah nutfah berubah menjadi segumpal darah, summa alaqatan, kemudian menjadi berubah sekerat hati. Fayanfukhu fihi ruh, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengutus malaikat untuk apa? Fayanfukhu fihi ruh, meniup roh kepada kita ini atau pada manusia pada umumnya. Maka dari itu kemudian ada perasaan sedih-sedih itu tadi dari ibu juga juga berarti Bapak Ibu dan saudara sekalian, 40 hari kali 3 itu 120 hari. Kalau dibagi 30 hari per bulan, artinya 4 bulan. Dan ketika 4 bulan itu kan maka fayanfukhu fihi ruh, Allah mengutus malaikat meniupkan roh, dan kemudian ada bibit-bibit kehidupan di sana. Maka oleh karena itu ada tradisi kalau ada ngapati ya Pak. Ngapati adalah berdoa dalam rangka mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata fayanfukhu fihi ruh sing ditiupke niku mudah-mudahan roh minas sholihin atau kaki. Nah, karena itu ada apa itu namanya pitepan, mitoni. Kalau mitoni itu adalah tradisi satu dari tradisi Jawa, di mana angka 7 itu ada kerapat hari kita lahir. Itu kemudian langit itu bumi itu. Nah, karena itu mengambil dari ini maka di 7 bulan itu orang-orang Jawa mengatakan selamatan tradisi yang namanya ting tempat woni. Putih saya bener kambing bener itu adalah Gusti Allah. Tapi yang mungkin lebih tepat adalah 4 bulan. Karena pada saat itu fayanfukhu fihi ditiupkan roh, karena kita mudah-mudahan rohnya termasuk orang yang minas sholihin, orang-orang yang soleh. Kemudian proses sampai dengan kurang lebih 9 bulan 10 hari lahir. Tapi tak hamile Siti Maryam nika fajar al maqam lima jid'in nakhlati qalat ya laitani pada satu tempat, maka wajah adal makotu nalikani ketika Siti Maryam nopo jenenge krasa larang itu bisa jawab. Akhirnya kalau mulai larang itu gejala melahirkan itu kan dari istilah larang itu sudah bisa apa?
Saya mulai diklarani. Ketika Siti Maryam melarani, yang baik pun cecepengan ila junillah tadi cecepengan kalian bubit kurma. Nah, tengriku yang baik pun kolat ya laitani mintu qabla hadza. Susahnya bukan lain, apalagi zaman itu hamil tidak punya suami. Pasti orang-orang itu nanti ketika melahirkan akan mengenyek, menghina dan seterusnya. Maka biarpun sahabat Abu Gusti berkata ini janjian ini melalui saya orang-orang mawon mati mawon satu ini kejadian peristiwa amin. Kira-kira manusiawi. Biar baik pun buatan ateges apa jenenge tidak mau melaksanakan, tidak mau menerima daripada apa yang dikehendaki Allah, tapi manusiawi waktu itu hukumnya nek hamil itu jujur, padahal itu orang lebih jujur harga perasaan ini. Dan waktu nasihat manusia utawa kula niki wis ora usah dadi pembicaraan orang lah kira-kira. Nah, zaman saat ini kan orang mati bingung mohon bahwa hamil melahirkan biasa banyak daripada apa yang begitu. Mudah-mudahan keluarga kita dipelihara oleh Allah, tidak melakukan, tidak terjadi semacam itu. Maka sasamonipun piyambakipun melarani begitu datang, begitu sampai di tempat itu, begitu melarani dan begitu melahirkan. Saya tidak tahu persis ini, tidak ada tafsir yang menentukan beberapa lama, tapi ketika dalam perjalanan itu sampai ke satu daerah, hamil berangkat hamil, hamil berangkat setelah hamil itu kemudian dia di tempat satu yang aman itu ya kemudian pegang daripada dua batang kurma karena melarani jendela kurma itu. Maka dari itu kemudian panada minta Allah tahzani qad ja'al lagi sariya. Setelah itu ada suara dan siapa itu? Malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Maryam, kowe atau awakmu tidak perlu khawatir. Maka kemudian wit kurma sing cekel itu di boyo-boyo. Apa panas ini? Boyo-boyo supaya lapar. Anak-anak yang jangan disecil-cil itu kan agak sendiri. Takut pasar itu berarti kurang. Kalau tanggane apa jenenge bimbingi dan si biantem bencangan pentil antem dan sebagainya itu anak-anak. Tapi nak bahasa oyok-oyok dorong-dorong itu adalah kerap sebagaimana supaya buah yang ada di atas itu bisa jatuh. Ini karena kehendak Allah pada berjatuhanlah daripada buah kurma itu untuk apa? Untuk dimakan oleh Siti Maryam, dan karena menurut wahyu di bawah pohon kurma itu muncul sumber air dari situ untuk minum dan segala keperluannya. Dalam satu riwayat ya kira-kira proses hamilnya Siti Maryam sampai melahirkan itu kira-kira hanya sehari semalam terakhir di Nabiullah Isa alaihissalam. Ini satu keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kekuasaan Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita sekalian bahwa tiada tara kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah keimanan kita. Ada sudah sampaikan proses terjadinya kelahiran itu ada empat macam. Satu, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Dan Nabiullah Adam alaihissalam. Yang kedua, punya bapak
tetapi tidak punya ibu, ibu Hawa. Kemudian tidak punya bapak, punya ibu Nabiullah Musa alaihissalam. Dan yang punya bapak, punya ibu adalah manusia pada umumnya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mudah-mudahan cerita atau kisah yang diterangkan di dalam Al-Quran ini bisa menambah keimanan kita, bisa menambah kepercayaan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza aradna syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak maka berfirman kun menjadi, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.